لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bi kullil hal, alhamdulillah bi kulli ni'matillah. Ala kullil insan wa bi kullil kainati fa inna insyaallah ab'asu bi hajil kalimati min qauli Syekh Abdul Qadir Jalani wa qala al muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain insyaallah. Ya gulam, wahai anak-anakku, kata beliau, wahai anak-anakku, wahai murid-muridku, wahai orang-orang yang menuntut, ya, yang menuntut ma'rifatullah, la takun ma'an nafsi, janganlah engkau bersama diri kamu. Maksudnya diri kita ini banyak sekali memiliki kesalahan, ya. Karena itu di dalam Al-Quran sendiri dikisahkan ma'asabaka hasanatin faminallah, ma'asabaka min sayatin famin nafsik. Apa saja yang benar dari diri kamu itu dari Allah. Apa saja yang buruk bagi diri kamu, terhadap apa yang kamu lakukan atau yang menimpa kamu, apa yang kamu lakukan, famin nafsik, kesalahan-kesalahan itu pamin nafsik, itu dari diri kamu sendiri. Lalu pantaslah beliau mengatakan, janganlah engkau bersama dengan dirimu, wala takun ma'an nafsi, jangan kamu bersama diri kamu, wala ma'al hawa, jangan pula bersama hawa nafsumu. Tentu itu kita hindarkan, itu bukan kehidupan kita. La li sahibina, bukan sahib kita. Itu hawa nafsu itu seharusnya bukan hawa nafsu kita, karena itu kita kendarai dia harus menjadi hamba kita, dia harus menjadi tunggangan kita kendalikan. Wala ma'ad dunia, janganlah engkau bersama dunia. Kalau tidak bersama dunia bagaimana hidup? Yang maksudnya engkau hidup di dunia tapi engkau tidak digodanya, gitu kan? Engkau memang di dunia tapi engkau tidak digoda oleh duniamu. Yang dunia itu di dalam Al-Quran disebut dengan laibun walahun. Dunia itu banyak kehidupan senda gurau, tipu-tipuan. Kehidupan dunia laibun walahun, permainan-permainan, ya, senda gurau saja. Wala ma'al akhirah, bahkan engkau jangan juga bersama akhirat. Maksudnya tujuan kamu itu ingin masuk surga, tujuan kamu tuh ingin mengerjakan ibadah amal soleh hanya karena untuk dapat surga, untuk menghindari api neraka dosa. Itu tingkatan orang awam. Sekarang Anda masuk pada tingkatan khawas, tidak lagi itu. Nah, itu maksudnya oleh beliau. Wala tutabi'u siwal haq ajja wa jalla, jangan lagi ada sesuatu selain daripada engkau berhadrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi pernah mengatakan sholat kita itu tidaklah sholat kalian itu la sholata, tidaklah sholat sesuatu itu kalau kita mengerjakan sholat illa bi khuduril qalbi, kecuali dengan menghadirkan hati. Nah, ini maksudnya bagaimana beliau Syekh Abdul Qadir menginginkan hadirnya hati itu bukan hanya waktu sholat saja, tapi waktu di semua lini kehidupan kita bersama Allah, menghadirkan Allah dalam diri kita. Waqat waqa'ta bil kanzi alladzi la yabna abada, karena ketahuilah sesungguhnya, kata beliau, kehidupan ini dan sungguh apabila engkau telah menemukan perbendaharaan Allah alladzi la yabna abada, maka perbendaharaan itu tidak akan pernah lenyap selama-lamanya pada diri kamu. Dan perbendaharaan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang angan-angan tadi, bukan tujuan-tujuanmu di akhirat, itu tidak. Lebih baik engkau tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu segala-galanya ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah lagi dipikirkan kepada yang lain. Hina izin tujikal hidayah minal haqqi ajja wa jalla, maka ketika itu engkau sudah menemukan hidayah Allah yang sesungguhnya daripada al-haq, daripada Allah yang hak, ajja wa jalla, allati la dolala ba'daha, yang tidak ada lagi kesesatan setelahnya.
Jadi tidak akan ada sesat lagi setelah itu. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, atau dengan konteks lain, tawajuh hati kita kepada Allah saja, tidak mungkin lagi orang itu kufur. Tidak mungkin lagi orang itu, apalagi murtad ya dalam agama, jauh sekali dari kemurtadan. Ya, tidak lagi dia kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, karena dia merasakan di sekeliling kehidupan ini tidak lain adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia sudah sampai kepada tazali sifat-sifat Allah, nur tauhidnya melihat sifat-sifat Allah kehidupan ini. Contoh misalnya yang sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Said Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki, kata beliau, nurullah itu bisa dipahami pada hati manusia dan bisa melihat aspek kehidupan ini, bahkan antara baik dan buruk. Ini contoh tajalli sifat ya. Orang yang memahami daripada nur tauhidnya tentang hidayah, dia sudah mendapatkan hidayah pada saat itu. Ketika dia bersama Allah, tidak mengharap dunia lagi, tidak mengharap akhirat lagi, tidak melihat-lihat itu lagi, tetapi bersama Allah. Maka saat itu dia sudah berada dalam kondisi ketika ada orang melihat perbuatan baik, baik dirinya berbuat baik ataupun orang lain di sekelilingnya berbuat baik, dia melihat perbaik. Itu adalah majhar Allah dari keindahan Allah, jamal Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang berbuat buruk, mencuri, perbuatan buruk itu pada zahirnya memang salah, harus memang dihukum dia. Nanti mungkin diajab di akhirat dengan ajab neraka. Itu gambaran keadilan Allah untuk mengajab mereka supaya ada keseimbangan sebagai siasatu syariah bil hikmah. Maka yang di sini majah itu juga, tetapi pada perbuatan buruk-buruk, kejadian buruk, musibah, bencana, itu pada dasarnya mengisyaratkan kepadanya untuk melihat mazhar Allah, jalal Allah, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan orang sudah mendapatkan hidayah darinya, sehingga dimanapun dia melihat di situ ada Allah. Kalau istilah suhudnya itu syuhudul kasrah ilal wahdah, segala macam hal yang dilihatnya baik dan buruk, syuhudul kasrah, tidak menggoda-godanya pada zahirnya, dia tetap pada batinnya. Di situ dia bisa melihat kebesaran atau keagungan Allah atau keindahan-keindahan Allah, jalal wa jamal, jalal kebesaran Allah dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud beliau di sini. Karena itu engkau bersama dengan Allah. Jangan bersama kepada hawa nafsumu, karena hawa nafsu kita, diri kita itu mendinding kita melihat hal yang bersifat batin. Oleh karena itu pada aspek lahiriah, dalam prakteknya nanti orang-orang ahli ma'rifatullah yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jalani ini, dia melihat segala perbedaan-perbedaan manusia, perbedaan pendapat manusia, perbedaan pandangan manusia, perbedaan cara hidup manusia dan segala hal, itu sebenarnya adalah bukan sesuatu yang kompleks, tapi itu adalah menggambarkan tentang perbedaan tingkatan pemahaman terhadap sesuatu. Karena tingkatan berbeda, tingkatan makom mereka, sehingga mereka terjadi berbeda. Karena itu orang ahli ma'rifatullah dalam rangka menjalankan sebuah misi dakwah keagamaannya atau dakwah ma'rifatullahnya kepada manusia adalah tauhidan. Karena kemarin pengertian wahada, yuwahidu, tauhidan, itu adalah mempersatukan makna tazaliyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala secara jelas, bahwa Allah lah yang maha kuasa, Allah yang maha agung, Allah yang memberikan rahmat, Allah memberikan kasih sayang, Allah memberikan kebaikan-kebaikan di hidup ini. Bahkan keburukan yang kamu lihat itu, dibalik dari keburukan itu ada kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ada jamal dan ada jalal Allah. Pada dasarnya yang jahir pada keburukan-keburukan yang kamu lihat itu adalah jalal Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah memahami di sini. Bila sudah kita memahami ini, sampailah kita pada strategi tingkatan bahwa kita sebenarnya sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 78,
Allah firman, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dan dialah Allah yang menciptakanku, fahuwa yahdin. Karena itu dia pula Allah yang bisa memberi petunjuk kepada kita, kehidupan, kepada manusia. Maka kita mendapatkan hidayah yang dimaksud daripada Al-Quran itu. Mudah-mudahan bermanfaat maksud beliau ini. Kali lagi, bagaimana kita dapat hidayah dalam makna sesungguhnya, hidayah yang sesungguhnya. Wallahul muwafiq wa aqwamut thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah lamma nadani wa ba'dzirtu abda mamlukan lahu Allah lamma